Selanjutnya kita ngaji kitab Al-Barzanji. Jadi kalau tadi yang kita baca pembahasan Maulid At-Tibai, sekarang ya bagi aja lah. Sekarang kita ngaji kitab Al-Barzanji. Melanjutkan materi yang kemarin, yakni Al-Tilil yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahumma qabrul karim bi'arfi syabimil salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma arada Allah ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na نقله إلى مقره من صدف الآمنة الزهرية وخاصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصب كل صب لهبوب نسيب صدى وقزيت الأرض بعد تولجت بها من النبات خللا سندسية وأينأت الثمار وأدلى الشجر للجنجنة ونطق بحمل كل دابا لقريش بفصام الأنسب العربية وخرت الأسرة والأسماء والجوع والأفواه وتباشرت وغوز المشرق والمغرب وتواب والبخارية واغتسد العوالم من السرور كأسا خمريا وبشرت الجن بالذات الزمن وانتهكت الكهانة والراهبة الرهبانية وليج بخبري كل حبر خبر وفي خلاق حسنه وأتيت أم في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعت محمدا لأنه ستقبض عقباه ولما أردت إن dalam semangsane ngarepake sinten Allah Gusti Allah ibraz haqiqatil Muhammadiyah ing lahirake utawa mertelake hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyah Nabi Muhammad. Ketika Allah menghendaki untuk memunculkan atau melahirkan hakikatnya Nabi Muhammad, hakikat Nur Muhammad, wa idharahu jisman wa ruhan, dan melahirkan atau menjelmakannya berupa wujud secara jasmani atau fisik, wa ruhan, dan beserta ruhnya, bisuratihi, ya, rupa kayak kita ya, wa ma'nahu, dan perilakunya, ya. Makna itu ruhani, perilaku, sifat-sifatnya. Jadi ketika Allah hendak memunculkan, melahirkan Nur Muhammad, kemarin kan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini berpindah nurnya, Nur Muhammad itu berpindah mulai Nabi Adam diciptakan, diletakkan di kening Nabi Muhammad, ya, dalam adil yang kedua. Jadi lil jabini itu kemarin apa? Dari kening Nabi Adam terus turun Nabi Adam, Idris, Nuh, terus turun sampai pada Abdul Muthalib, kemudian Nur Muhammad itu turun pada Nabi Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib bin siapa? Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus ke atas. Itu Nur Muhammad itu terus berpindah, belum menjelma secara fisik. Nah, ketika Allah menghendaki Muhammad akan dilahirkan
dalam tidak hanya nurnya saja tapi dalam bentuk fisiknya melalui Sayyid Abdullah, maka Allah memindahkannya naqalahu ila maqarrihi min sodafati. Naqalahu, maka Allah memindahkannya pada tempat persinggahan, penyimpanan, ya, persinggahannya yaitu sodafati Aminah. Sodafah itu semacam wadah mutiara. Karena apa? Kandungan atau perutnya Aminah itu diibaratkan wadah dari mutiara. Nah, mutiaranya siapa? Nabi Muhammad. Maka Allah memindahkan, jadi Nur Muhammad dipindahkan ke tempat mutiara, yakni ke kandungan Aminah. Nah, pemindahan Nur Muhammad dijelaskan di kitab syarahnya. Pemindahan Nur Muhammad dari Abdullah, lahirnya Nur Muhammad dari Abdullah ke Sayyidah Fatimah ini terjadi pada bulan Rajab malam Jumat, ya. Jadi Sayyid Abdullah itu menikah dengan Aminah di bulan Rajab, tanggal 9 bulan Rajab, hari Kamis. Malamnya malam Jumat, Abdullah dan Aminah bertemu, berkumpul. Paham Bu? Kumpul ya? Jadi yang nggak paham. Nah, kumpul ini ya kumpul. Abdullah sama Aminah kumpul. Akhirnya lahir Nur Muhammad, keluar, yang dibawa oleh Abdullah itu keluar menuju rahim sucinya. Loh, ini terasa Bu, terasa. Abdullah itu ketika Nur Muhammad keluar dari dirinya, ini terasa. Setelah Nur Muhammad keluar, Abdullah itu merasakan kegelisahan. Kegelisahan, hidupnya itu sudah gak nikmat. Yang dipikirkan cuma akhirat. Jadi sudah tidak merasakan keindahan, kenikmatan duniawi lagi. Abdullah setelah Nur Muhammad itu berpindah pada malam apa? Malam Jumat. Terjadi pada tanggal 10 Rajab. Maka kita biasa memperingati, kalau di pesantren-pesantren Bu ya, itu biasanya tiap malam Jumat itu dibacakan Maulid Nabi. Jadi pembacaan Maulid Nabi itu tidak hanya bulan Maulid saja atau sebulan sekali, tidak. Tapi kalau di pesantren setiap malam Jumat itu ada Maulid Nabi. Nah, yang diperingati siapa? Yang diperingati adalah lahirnya Nur Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lahir 2 kali. Yang pertama lahirnya Nur Muhammad dari siapa? Dari Abdullah ke rahimnya. Itu terjadi pada tanggal 10 Rajab malam Jumat. Maka Nabi Muhammad itu lahir secara zahir, ya. Kalau tadi disebut di dalam Al-Barzanji Ibraz Haqiqati Muhammadiyah, disebut lahir hakikat. Jadi kalau lahir nur ini disebut lahir hakikat. Kalau lahirnya Nabi Muhammad secara zahir, ya, secara jisman wa ruhan, ini terjadi pada apa? Bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal Maulid. Ya, 12 Rabiul Awal. Kalau dihitung berapa Bu? Tanggal 10 Rajab, ya. Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berapa bulan? 8 bulan. Umur kandungan Nabi Muhammad di dalam kandungan itu sekitar 8 bulan. Loh, kok di dalam Al-Barzanji disebutkan walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwaliyah, ketika kandungannya sudah sempurna, ya, sempurna, min hamli ala rojihi walamma tamma min hamli al rojihi, setelah akhir keempat, ya, setelah ini besok
Walamma tamamin hamli ala roji, menurut kaul kuat, kaul yang sahih itu Nabi Muhammad itu dikandung tis'a asyhurin qamariyah, berapa? 9 bulan. Dan hitungnya gimana? Tadi kan tanggal di dalam kandungan tanggal 10 Rajab. Nah, lahir secara dzuriyah ke dunia itu tanggal 12. Berarti lebih berapa hari, Bu? 2 hari. Nah, 2 hari ini menurut ulama sudah dihitung masuk bulan ke-9. Makanya di dalam Al-Berjanji disebutkan walamma tamma, ketika kandungannya min hamli, kandungannya menjadi sempurna, usia kandungan sempurna 9 bulan, tis'atu asyhurun qamariyah wa ana li zamani ajan silabu sota. Nah, itu jadi umur hakikatnya umurnya itu cuma 8 bulan lebih 2 hari. Tapi 2 hari itu oleh ulama sudah dianggap masuk bulan ke-9. Makanya disebut sempurna, usia kandungannya sempurna. Nah, lahirnya Nabi Muhammad ke dunia pada bulan Maulid inilah yang biasa kita peringati di dunia. Ya. Jadi nggak apa-apa setiap malam Jumat Anda baca sholawat, ya, karena memang dianjurkan. Banyak hadis, banyak ulama-ulama menganjurkan agar memperbanyak membaca sholawat pada malam Jumat, karena malam Jumat itu adalah hari lahirnya Kanjeng Nabi secara hakikat, yakni lahirnya Nur Muhammad ke kandungan. Nah, ini Bu. Jadi kalau setelah Allah menghendaki, Allah menghendaki agar izharu jisman waruhan, lahir berupa roh dari jisim, maka Allah pindahkan Nur Muhammad dari Abdullah ke Aminah. Ini sudah terakhir, ini sudah tidak berpindah lagi. Nur Muhammad sudah terakhir. Ya, kalau secara hakikat Nur Muhammad dan Nabi Adam itu duluan mana? Duluan Nur Muhammad. Tapi lahirnya Nabi Muhammad secara jisman waruhan ini terakhir daripada nabi-nabi sebelumnya. Nabi penutup zaman, ya. Nabi yang terakhir sendiri. Ya, makanya manusia itu ada beberapa unsur, ya. Ada namanya apa istilahnya, raga itu berasal dari seorang ibu. Kemudian ada 4 unsur. Kalau raga, ya, jisman, jasadnya ini itu berasal dari seorang ibu. Kalau sukmanya itu berasal dari ayah. Yang ketiga itu ada ruh. Jadi sukma dengan ruh ini sudah beda. Sebab apa? Kita tahu, ya, sperma itu sebelum bertemu dengan indung telurnya itu hidup apa hidup? Hidup, tapi tidak ada rohnya, belum ditiupkannya roh. Itu disebut dengan sukma. Lah sukma itu yang bawa seorang ayah laki-laki. Jadi manusia ini diciptakan dari 4 unsur. Yang pertama raga dari ibu, sukmanya dari ayah, kemudian roh dari Allah SWT. Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah ilmu. Kalau dalam istilah Jawa itu disebut purboning wasiso, ya, ilmu purboning wasiso. Ini dibawa sejak lahir itu sudah kita ada chip memori ilmu dalam tubuh kita itu diciptakan itu sudah ada. Bahkan menurut para ahli di dalam kandungan sperma itu sudah ada chipnya, ya, bukan chip ya. Oh, larinya kok chip ke situ. Nah, ini kemudian dipindahkan kepada wadah mutiara, yakni ini hanya semisal balaghah, kiasan saja, menyerupakan perutnya Aminah dengan wadah mutiara. Wa khassal qaribul mujib bi andakuna ummal li Mustafa. Memang dia Aminah ini dispesialkan oleh Allah untuk Allah Al-Qarib Al-Mujib, yang maha dekat, yang maha
mengabulkan semua permintaan. Untuk apa? Biantakuna uman, untuk menjadi ibunya Nabi Al-Mustafa yang dipilih. Jadi memang spesial karena kemarin kita tahu bahwa nasabnya Nabi Muhammad baik dari ayah maupun dari ibu, satu pun kalau diturut ke atas, Aminah, Abdullah, ini tidak ada nasab yang hasil dari pernikahan yang tidak syariat atau tidak sah. Tidak ada hasil ke atas itu diturut, semuanya menikah resmi melalui syariatnya nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak ada yang hasil bambai, hasil perselingkuhan atau nggak ada. Kalau kita itu mau diturut-turut, wah bisa jadi ini apa Jepang, apa Belanda, apa malah PKI. Makanya ya ada hikmahnya, kita gak usah ngoyo-ngoyo kalau nggak tahu mbak kita. Waduh, kalau saya turut silsilah saya cuma sampai berhenti 5, 7 ya sudah, nggak usah udah alhamdulillah. Tidak terlalu kita ngoyo-ngoyo ke atas. Mungkin itu saja sebagai pengajian atau ngaji kita pada hari ini. Kita lanjutkan, kita sambung pertemuan yang akan datang. Semoga ini menjadi keterangan, menjadi penjelasan atau ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mulai dari awal hingga akhir, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk malam minggu besok kita dapat undangan dari tim Babul Khairat, yakni acaranya ditempatkan di Pak Layan. Alhamdulillah kita dapat undangan, tapi besok setelah sholawatan kita diminta doa, berkah doanya. Jadi nanti insya Allah yang kita baca ya istighosah yang kita pakai di masjid, apa? Rabbibul Adab di apalan itu yang kita baca. Jadi nanti besok setelah kayak ini tadi, setelah sholawatan kita zikir atau istighosah Rabbibul Adab di rumah Pak Layan. Jadi kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu Babul Khairat yang mengundang kita. Jadi saya mohon yang ada waktu untuk berkenan bisa hadir. Jadi dimanapun kita show, ibu-ibu ya, kok show. Ya kalau ada datang saja. Jadi kalau ada datang saja. Oh ada di sekitar di blok H, blok I. Kalau yang dengar datang saja. Ini untuk kita, untuk jamaah, untuk warga kita semuanya. Jadi tidak ada spesial kita bersolawat bersama-sama. Ya, kalau ada alhamdulillah ya dimakan, kalau tidak ada ya diterima, itu tidak sholawatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua atau Pak Watno bahwa majelis ini murni sebagai syiar masjid, juga syiarnya sholawat. Jadi tidak ada unsur komersil. Bahkan ini peci ini Bu, peci ini seragam ini kawan-kawan sendiri yang bikin, itu modal sendiri. Kemudian ada yang pengen beli, ya kita kasih harga sesuai beli, ya beli sama nyablon, belinya 20.000, nyablonnya 10.000, ya kita kasih 30.000. Tapi alhamdulillah ngasihnya banyak yang lebih. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, majelis ini sudah punya kas. Ya, ini alhamdulillah bahwa beli peci 1 ngasih 100 nggak mau dikembalikan, 50 nggak mau dikembalikan, 150. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen ngundang, semisal aku pengen ditempati sebenarnya, tapi beras nggak ada, siap enggak ya. Bahkan kita kopi ini siap, kopi aqua apa air mineral siap insya Allah. Dan ini alhamdulillah ibu-ibu, kita undangan latihan sholawatan yang rutin tiap malam Kamis ini sudah full sampai bulan akhir November.
Akhir November sudah full dia mau menulis. Salah satunya ada di Yonif 136. Nah ini sudah ada di Yonif, termasuk nanti di Taman Cita RTH, di RTH juga ada dari Pak Lurah ya, Pak Lurah yang minta di RTH itu. Dan ini sudah subhanallah ya, subhanallah luar biasa. Jadi ini milik kita bersama, ini gabungan semua bapak-bapak, terus remaja masjid dan pengurus-pengurus dan jamaah semuanya gabung jadi satu. Kita niatnya ingin memperbanyak sholawat, ingin lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau ada, wah kemarin di Blok E, terus kemarin ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu Babul Khalwa, pengen juga diadakan latihan untuk ibu-ibu. Insya Allah nanti akan kita jadwalkan lah ya. Jadi dan koordinatornya saya mikir Pak Roni, kalau nanti ada ibu-ibunya, Mas Bro-nya itu dikasih W, Mas Bro gitu ya, Bro-nya Mas Bro Woman. Maksudnya majelis sholawat bolo Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. W-nya itu SAW itu loh maksudnya. Tapi khusus ibu-ibu Bro gitu ya, W Woman. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad.